Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus. Kau terindah. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus. Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Kau selalu, Kau selalu yang terindah. Kau selalu, Kau selalu yang terindah, Tuhan Yesus. Kau terindah. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur
atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau Shalom. Puji Tuhan, kita boleh diperjumpakan di dalam rumah Tuhan di sini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Majelis Gereja Torea Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh kekasih Tuhan, Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung, STHMM. Selamat hari Minggu dan selamat mengalami kasih Tuhan dalam hidup dan persekutuan kita. Kasih Kristus menggerakkan kita manusia untuk melakukan ketetapan-Nya, bukan sebagai formalitas dan kebiasaan semata. Namun, jika ada di antara kita yang jatuh dalam dosa, maka kita harus menasehati dengan kasih agar dapat berbalik pada Tuhan. Dengan demikian, kita menyatakan kasih kepada sesama sebagai kegenapan hukum Taurat. Sehingga kitalah yang disebut orang yang berbahagia mengalami kasih-Nya dalam hidup ini. Marilah kita mengagungkan nama Tuhan. Kita berdiri, nyanyikanlah Tuhanmu, haleluya. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bala surga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah. Sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah. Hai api, hujan, es, dan salju, kabut, angin, badai. Bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia.
sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubin serafim pun puji Dia, yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, karuna anak darah orang tua dan yang muda. Bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan pujilah Dia dengan sorak-sorai. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, kita percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Menyertaimu juga. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari membuka Mazmur 119 ayat 33 sampai ayat yang ke-40. Mazmur 119 ayat 33 sampai ayat yang ke-40 kita baca secara responsorial. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu. Dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan, Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu. yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggentarkan aku. Karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan. Patongan pintu datang, unan bangka dan nabuan, umparina kamaloloan, undaka puatu pena anda. Mau patongan pintu datang, unan bangka dan nabuan, umparina kamaloloan, undaka puatu pena anda kape nombang. Mau pato melo gauna sia unturu lalanda puan karitutui paporayana anggana parentana puan. Mau pato melo gauna sia unturu lalan labuan karitutui paporayana anggana parentana puan kape nomban.
melo umpeng kau lai perintah puang pintu aluk na pondok puang sia kadana pasan puang dengo patak tuo melo umpeng kau lai perintah puang pintu aluk na pondok puang sia kadana pasan puang kape nomban. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, kita mendengarkan, merenungkan, dan juga menjadikan cermin akan ke-10 firman Tuhan atau dasatita. Mari kita dengarkan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Amin. Taurat Tuhan sempurna menyegarkan jiwa, perintahnya pun murni menyenangkan hati. Kasih dan kuasanya mobil pun bergetar, dia pelindung dan perisai selamanya. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Setelah kita mendengarkan ke-10 firman Tuhan atau dasatita, tentu kita mengakui bahwa dalam hidup ini
Kita sungguh terbatas menjadikannya sebagai cermin hidup kita. Karena itu mari dalam kerendahan diri kita datang pada Tuhan mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Kita katakan, ku datang padamu membawa dosaku, membawa pelanggaranku. Kuduskanlah ya anak domba Allah. Ampunilah kami ya Tuhan, kuduskan dan baharuilah kami, karena Engkaulah penebus kami. Engkau gunung batu keselamatan kami. Kami percaya hanya di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Amin. Karena itu, saudara-saudara, bagi kamu sekalian yang datang dengan tulus di hadapan Tuhan, berita anugerah dinyatakan kembali. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sesungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan
memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan tanda syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang telah kita terima di dalam kehidupan kita. Kita nyatakan lewat persembahan dan kita dengarkan nats persembahan dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mengiringi persembahan kita lakukan PKJ 282. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masukkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masukkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masukkan kasih-Mu. Nama-Mu, harta dan karya, kata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagi-Mu, dan berkati apa imanku. Kata dan karya, kata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masukkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masukkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masukkan kasih-Mu. Dan karya, kata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, kata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagi-Mu,
dan berkati akta imanku. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Makin giat dan makin teguh, ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Ada lelang yang disiapkan oleh anggota jemaat. Dimohon kepada Pak Enos untuk memandu. Iya, shalom Bapak Ibu anggota jemaat. Ini buah asli dari kebun anggota jemaat di sini, jadi bukan dari pasar ini. Betul-betul asli dari kebun di sini. Ya, ini untuk panitia hari ulang tahun ke-15 dan perayaan Natal PKBGT Klasis Makassar Timur. Kebetulan kita yang ditunjuk jadi tuan rumah. Ya, silakan. 50.000 satu kali. Ayo 50.000 satu kali. 50.000 satu kali. 100, 200, 200 dua kali. 200 dua kali. 200 tiga kali. Ya, tidak afdol kalau sudah ada bapak-bapak. Ini juga untuk tim persidangan PWGT. Ya. Tim persidangan PWGT Jemaat Biringkanaya. Olah abi kapuate untuk ibu-ibu supaya rajin di rumah. Ya, ayo silakan. Ya, 50. 100, 100 satu kali, 100 dua kali, 100 dua, 500, 500 dua kali, 500 dua setengah kali, 500 tiga kali. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menguangkan. Tuhan memberkati. Ya, nanti diambil di sini. Dipersilakan persembahan pujian dari SMGT Jemaat Biringkanaya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita persiapkan firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14, dari Roma 13 ayat 8 sampai 14 menjadi bahan utama kita hari ini, dan dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Kita buka Alkitab kita masing-masing, dan juga mari buka hati kita, hidup kita untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan ini untuk menjadi makanan rohani bagi kita dalam menjalani hidup ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyembah Engkau di pelataran-Mu yang kudus ini. Oleh karena sungguh kami mengalami pimpinan dan penggembalaan-Mu dalam sepekan yang boleh kami lalui dengan baik, tentu dalam suka dan duka. Tapi di atas semuanya itu kasih dan anugerah-Mu tetap kami nikmati, sehingga kami ada sebagaimana ada saat ini, menyembah Engkau. Dalam penyembahan ini kami bawa pengharapan kami kepadamu. Terlebih, kiranya dengan kuasa kasih-Mu melalui firman-Mu akan memperlengkapi kami, menguatkan setiap kami untuk dapat menjalani hidup ini. Pekan yang baru ini boleh kami jalani hanya seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu buka hati pikiran kami, baik yang masih beribadah di rumah maupun yang boleh datang di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan, biarlah kiranya Engkau mengaruniakan hikmat agar kami boleh mendengarkan, memahami firman-Mu yang akan disampaikan. Ya Bapa, kami telah sedia mendengar Engkau, berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan saat ini dari kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat 14. Kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat 14. Firman Tuhan tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu makannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu makannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan.
Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikian sabda Tuhan. Amin. Pembacaan kita selanjutnya terambil dari Roma 13 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Roma 13 ayat 8 sampai 13. Firman Tuhan, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Jemaat berdiri, haleluya. Berita Injil dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Firman Tuhan demikian, tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu
di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian berita Injil. Amin. Firman Tuhan. Kure semangat buang. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang diberkati dan sepengharapan dalam Yesus Kristus. Hari ini kita merenungkan tema dalam rangkaian kita bersyukur bersama-sama untuk hari Alkitab. Kita renungkan firman Tuhan dengan tema kegenapan hukum Taurat. Baatulan Basa Toraya nakwa kasundunanna sukaran aluk. Nah, tentu ketika kita merenung sejenak tentang tema ini, kegenapan hukum Taurat, maka pasti kita bertanya, apa yang menjadi kegenapan dari hukum Taurat? Karena kalau kita sedikit merenungkan bagaimana orang Yahudi atau umat Israel di bawah kungkungan hukum Taurat, maka pikiran dan hati kita juga mengatakan sungguh berat dalam melakukan hukum Taurat. Nah, dari bacaan utama kita Roma pasal 13 tadi ayat 8 sampai 14. Jelas sekali ditekankan oleh Rasul Paulus bahwa yang menjadi kegenapan hukum Taurat itu adalah kasih. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat, artinya orang yang memperlakukan kasih, orang yang mengasihi sesamanya menjalani hidup ini adalah orang yang telah menggenapi hukum Taurat. Nah, Taurat berarti ajaran atau petunjuk. Dan fungsi hukum Taurat itu berguna untuk mendidik umat Tuhan bagaimana menjalani hidup sehari-hari secara khusus dalam hubungan kita dengan orang lain. Karena itu Rasul Paulus tadi menjelaskan apa-apa yang harus dihindari dalam hidup ini. Itu ada di ayat 9 dan ayat 13 pembacaan kita. Nah, hukum Taurat dalam hidup ini kalau dikatakan sudah tergenapi dalam perlakuan kasih, maka pertanyaannya bagi kita adalah apakah kasih yang kita wujudkan dalam hidup ini betul-betul kita lakukan karena menjawab segala kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati, dan itu kita wujudkan bagi sesama kita seperti yang Tuhan buat bagi diri kita. Kalau orang Israel dalam bacaan Keluaran pasal 12 tadi diberi aturan untuk merayakan Paskah. Paskah dalam konteks Keluaran 12 di sini itu mengingatkan umat Israel tentang keluputan mereka dari 10 tulah yang dilakukan oleh Allah menghukum orang Mesir yang menindas umat Tuhan, umat Israel pada saat itu. Itu bisa kita baca dalam Keluaran pasal 7. Apa-apa yang menjadi tulah
penghukuman Tuhan bagi umat Israel. Itu dimulai dari Keluaran pasal 7 ayat 14. Di situ ada tulah pertama, air menjadi darah. Kemudian di pasal 8, Keluaran pasal 8 itu tulah kedua itu kata. Dan selanjutnya sampai pasal 10. Keluaran pasal 10. Di pasal 11 itu pemberitahuan tentang tulah ke-10, yaitu penghukuman Tuhan yang diwujudkan dalam kematian seluruh anak sulung, anak pertama, baik itu binatang, hewan maupun manusia di Mesir. Nah, karena itu aturan dalam perayaan Paskah yang dilakukan oleh umat Tuhan, umat Israel. Dalam bacaan kita Keluaran pasal 12 itu secara detail betul-betul merupakan aturan yang harus dilakukan, baik itu bersangkut paut dengan binatang yang akan dikorbankan, domba dan kambing yang tak bercacat, umurnya juga ditentukan, bagaimana cara makannya. Itu sudah menjadi aturan yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Ketaatan kepada aturan perintah ini adalah wujud syukur atas kelepasan dari ke-10 tulah yang Tuhan buat sebagai penghukuman bagi orang Mesir. Mengapa Tuhan menghukum orang Mesir pada saat itu? Karena mereka menindas umatnya. Sekalipun umat Tuhan juga itu dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ternyata Tuhan berpihak kepada umatnya. Nah, dalam konteks pada saat itu Musa sudah mengajak umat Israel untuk bersiap-siap keluar dari tanah Mesir. Dan berulang-ulang kali Musa dan Harun menghadap Firaun. Tetapi selalu dikatakan dari tulah pertama sampai tulah ke-9 itu dikatakan, bahkan tulah ke-10 dikatakan bahwa Firaun mengeraskan hati sehingga tidak membuat orang Israel keluar segera dari Mesir. Nah, dengan Paskah umat Tuhan menjawab betapa kebaikan Tuhan itu, dan diberilah aturan-aturan yang harus dipenuhi. Nah, sejumlah aturan harus dilakukan. Dan kalau kita melihat ke-10 titah tadi yang kita dengarkan, kita berdiri mendengarkan, tentu merenungkan, mengolah dalam pikiran hati kita, kita bercermin dengan ke-10 dasar titah itu. Maka ternyata dalam kehidupan kita mesti kita bersyukur dengan aturan yang Tuhan berikan untuk menuntun kita menjalani hidup ini agar seturut dengan yang Tuhan rancangkan. Karena segala keberadaan hidup kita itu tidak luput dari rancangan-rancangan Tuhan yang terindah. Nah, untuk dapat mengenal rancangan Tuhan yang begitu baik, sekalipun hidup kita menghadapi persoalan dan tantangan-tantangan hidup, kita dapat melihatnya di balik itu rancangan Tuhan begitu indah. Maka aturan, yaitu perintah dan titah-titah Tuhan itu harus menjadi pedoman. Itu disampaikan oleh pemazmur 119 tadi. Betapa pemazmur mencintai Taurat Tuhan. Ia mau merenungkan siang malam. Karena dari sana kita dapat mengenal jalan-jalan Tuhan. Dari Taurat Tuhan itu kita dibimbingnya untuk melalui kehidupan ini dengan baik, dan kita tiba pada tujuan yang Tuhan rancangkan. Nah, karena itu Rasul Paulus tadi mengungkapkan bahwa sesungguhnya utang yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14 itu bukan hutang karena duit. Bukan karena orang Roma telah memberi sesuatu kepada Paulus lalu itu menjadi utang Paulus, bukan. Tapi yang dimaksudkan oleh utang oleh Rasul Paulus di sini adalah hutang kasih yang telah diterima dari Tuhan. Dan kalau dia tidak memberitakan Injil, menyampaikan kabar sukacita di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan, maka itu yang menjadi hutang dari Rasul Paulus. Dia harus menyampaikan Injil untuk
membayar lunas hutang yang Tuhan telah berikan kepadanya. Ia telah menerima kasih dan cinta Tuhan yang begitu dalam. Ia telah diselamatkan. Nah, Paulus sungguh sadar akan hutang Injil kepada orang lain. Karena itu, dia memang pergi untuk memberitakan Injil. Dan banyak jemaat-jemaat yang didirikan. Nah, dalam kehidupan kita saudara-saudara, kasih juga harus kita karyakan. Karena setiap hari, saat demi saat kita ini berhutang kasih kepada Tuhan. Dan itu juga yang akan membuat kita melakukan kasih. Dari waktu ke waktu kita ini selalu dikasihi oleh Tuhan. Karena itu dalam kehidupan kita, apapun kenyataan hidup yang kita alami, kasih harus kita nyatakan sepanjang umur hidup ini. Karena mengasihi sama kita itu menandakan kasih kita kepada Allah. Tidak mungkin kita mengatakan saya mengasihi Allah, sementara antara kita tidak terwujud kasih itu. Hendaknya kasih itu terwujud di antara kita, dalam rumah tangga kita, dalam persekutuan kita, di tengah-tengah masyarakat. Itu bukti bahwa kita juga mengasihi Allah yang sudah mengasihi kita. Nah, karena itu berita Injil bagi kita saat ini salah satu wujud di mana kita memberlakukan kasih, yaitu kita mampu menegur atau menasehati sesama kita yang patut menerima nasihat dari kita. Kalau saudara kita jatuh ke dalam dosa, ya, Petrus menyatakan kepada Yesus, berapa kali saya akan mengampuni saudara saya yang jatuh ke dalam dosa? 7 kali kah? Tuhan Yesus bilang, 70 kali 7, tak terhingga. Demikian juga nasihat yang harus kita sampaikan kepada sesama kita yang jatuh ke dalam dosa. Tugas kita adalah menasehati. Tapi anak kita toraya biasa dikuah, nah lah bibu daya natandai aku, dia lebih banyak tahu daripada saya. Jadi tidak usah saya pergi menyampaikan. Ingat, dalam kehidupan kita banyak kali kita alpa sebagai manusia. Ada banyak kelemahan, kekurangan kita. Dalam waktu-waktu menjalani hidup ini kita butuh orang lain untuk memberi nasihat. Sebagai bagian dari cinta kasih yang diberikan kepada kita. Karena itu bersyukurlah kalau masih ada orang yang memperhatikan kita, yang memberi nasihat. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20 ini juga menjadi tata cara dalam melaksanakan kunjungan-kunjungan pastoral kepada orang-orang yang mengalami persoalan atau jatuh ke dalam dosa, misalnya berzina, berjudi, membunuh, dan lain sebagainya. Pergi seorang diri untuk menyampaikan secara kasih. Karena kalau kita langsung bawa orang, nanti orang yang kita temui itu merasa nakwa, saya mau dihakimi teh. Tapi kalau kita datang karena perasaan cinta kita, kasih kita kepadanya, kita datang menegur. 4 mata, 2 matanya tambah 2 mata saya jadi 4 mata, 2 orang, saya dan orang tersebut. Tapi kalau tidak mengindahkan nasihat kita, panggil lagi orang terhormat, orang yang dipercaya untuk bersama-sama dengan kita. Ada 6 mata, 4 mata datang ditambah dengan 2 mata yang ditemui. Ada 6 mata. Kalau tidak, panggil lagi. Dan kalau tidak, sampaikan soal itu di tengah-tengah jemaat. Bukan berarti disampaikan supaya jemaat benci, tetapi jemaat turut mengambil bagian. Mungkin Anda berdoa, atau mungkin karena sebuah kasih Allah Anda tergerak untuk datang juga menasehati saudara kita supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Itu wujud kasih.
Namun kadang kita dalam hidup ini lebih banyak cara kita diam daripada cari masalah. Kalau saya, yang penting saya katakan, yang penting saya sudah sampaikan, orang terima atau tidak, orang mau terbangun dengan tidak, itu persoalan lain, bukan lagi soal saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Orang mau melawan atau tidak itu persoalan lain. Tapi karena saya tahu itu salah, saya harus katakan. Tapi orang mau tolak bagaimana? Terserah. Jangan saya masa bodoh. Saya harus melakukan sesuatu, tapi kalau sudah melakukan baru tidak ada efek. Saya percaya Tuhan nanti akan memberi efek. Tuhan pasti bertindak. Nah, karena itu kita harus membangun diri kita untuk bisa melihat betapa baiknya kita menasehati saudara-saudara kita yang sudah jatuh ke dalam dosa. Itu tanggung jawab kita. Dan disitulah hukum Taurat tergenapi. Bukan karena kita dengan penuh kesetiaan beribadah, berdoa, lalu membiarkan saudara-saudara kita yang jatuh ke dalam dosa. Bukan karena kita aktif beribadah itu menggenapi hukum Taurat, tidak. Melakukan sesuatu untuk sesama kita dengan tindakan nyata, itulah kasih sebagai kegenapan hukum Taurat. Dan itu berarti kita ada di bawah kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan. Kasih karunia inilah yang sudah kita terima dalam kasih Allah yang tak terbantahkan oleh apapun. Itulah yang harus mendorong kita untuk dapat berbuat kasih kepada orang lain. Sehingga hukum Taurat tergenapi. Jadi hukum Taurat bagi kita adalah pengajaran yang akan menjadi cermin bagi kita untuk melihat kehidupan ini. Apakah yang saya sudah lakukan, yang saya sudah katakan dalam hidup ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hukum Taurat itu aturan dan perintah yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Bukan sebagai kuk yang tidak memberi kebebasan kepada kita. Hukum Taurat tidak menyelamatkan saudara, tetapi merupakan pengajaran yang harus tertib kita lakukan dalam hidup ini sebagai jawaban kita atas keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan, atas kasih Tuhan yang Dia telah nyatakan dalam hidup ini. Nah, karena itu saudara-saudara, mungkin juga pernah kita dinasehati. Hal penting dalam menerima nasihat itu mendengar. Itu 4 kali disebut dalam Injil tadi. Kata mendengar penting. Mendengar tita-tita Tuhan, peraturan Tuhan, firman Tuhan kita dengar, kita hidupi. Dan dari situ kita mendapatkan kekuatan untuk menjalani hidup ini. Karena dari situ juga kita mendapatkan, kita diproses untuk memiliki hati yang suci, hati yang murni. Sehingga iman kita tulus untuk juga melakukan banyak hal dalam hidup ini yang dapat membawa orang lain untuk mengenal kasih Tuhan yang sesungguhnya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita semua untuk dapat hidup dalam kasih, melakukan kasih. Satu senjata rohani yang penting, yaitu mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan rohani kita. Nah, dengan Yesus, dengan berjalan bersama dengan Yesus menjalani hidup ini, walaupun banyak tantangan, pergumulan, kita dapat melihat bahwa di balik semua itu kasih dan tuntunan Tuhan luar biasa bagi kita. Karena itu pergilah dan teruslah hidup dalam kasih, cintailah Taurat Tuhan, maka saudara dan saya akan diberi kebahagiaan. Kita aminkan firman Tuhan dalam saat teduh. Kita mulai. Hukum Taurat telah digenapi oleh kedatangan Tuhan Yesus ke tengah-tengah dunia. Karena kasih Allah yang begitu besar menyelamatkan kita
Dengan demikian kita sebagai orang-orang yang telah dikasihi oleh Allah juga terpanggil untuk mewujudkan kasih sebagai kegenapan hukum Taurat dalam hidup ini. Mari kita bawa pengharapan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari berdoa. Kami tunduk kepala di hadapan hadirat-Mu ya Allah, sebagai tanda bahwa sungguh kami datang merendahkan diri kehidupan kami di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena Engkau Allah yang berkuasa, yang senantiasa mengasihi kami. Dari hari ke hari, kasih Tuhan tak putus-putusnya kami nikmati. Terima kasih firman-Mu yang boleh kami dengarkan di hari ini. Kiranya dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan, firman-Mu kami boleh nyatakan dalam cinta kasih, dalam menasehati sesama kami, dalam menjauhi segala kejahatan, bahkan kami boleh memperlengkapi diri dengan senjata rohani bersama dengan Kristus. Maka menjalani hidup ini kami akan dibuat berbahagia oleh Tuhan. Terima kasih firman-Mu ini teruslah Engkau uraikan dengan baik dalam mata iman kami melalui kuasa Roh Kudus. Bekerjalah dalam mata iman kami dan kehidupan kami, agar firman-Mu ini terus Engkau uraikan dengan baik. Semakin kami mengerti apa maksud Tuhan dengan kehadiran hidup kami di sini dalam segala kondisi dan situasi. Ya Bapa di sorga, kami bawa pengharapan kami kepadamu untuk pekan yang baru ini. Tuhan dampingi kami, mampukan dan naungi kami dengan sayap kasih-Mu untuk dapat kembali melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan telah anugerahkan, baik di tengah-tengah pekerjaan masing-masing kami, di tengah-tengah keluarga atau rumah tangga anugerah-Mu, atau di tengah-tengah masyarakat dan persekutuan jemaat. Ya Bapa, lengkapi kami dan tuntun kami dengan baik, agar kehadiran kami dimanapun dalam tugas tanggung jawab pekerjaan itu, kami boleh melakukan yang terbaik sebagai tempat untuk mempermuliakan nama-Mu, memperkenalkan kabar baik yang Tuhan telah berikan masing-masing kami telah hidupi di tempat kerja dan dimanapun nama-Mu dimuliakan. Ya Bapa, dalam perhimpunan ini kami bawa harapan kami. Tuhan kiranya mengaruniakan berkat-berkat baru bagi kami. Karuniakan kesehatan yang baik dalam menjalani hari-hari hidup di pekan yang baru ini. Ya Bapa, terlebih kami juga bersyukur merasakan sukacita yang dirasakan oleh saudara-saudara terkasih kami, terlebih yang boleh berulang tahun hari ini. Kami doakan Wira, Trusia, Tambuku, Paranduk. Kami doakan Gilbert, Federico, David. Tuhan menambahkan setahun pertambahan usia mereka hari ini. Mampukan mereka untuk mensyukuri kehidupan yang Tuhan telah berikan dan Tuhan akan berikan. Biarlah dalam mengisi hidup anugerah-Mu senantiasa mengingat betapa baiknya Tuhan bagi kehidupan mereka. Karena itu mereka tidak akan melakukan yang sia-sia dalam hidup anugerah Tuhan. Mereka terus mempersembahkan yang terbaik. Kami doakan yang boleh menerima berbagai pertolongan dan kasih Tuhan, berhasil mendapat pekerjaan, boleh naik pangkat, menyelesaikan studi, sembuh dari sakit, dan juga berbagai kesuksesan di tempat kerja dan dalam rumah tangga, usaha hidup. Tuhan mampukan mereka untuk memakai atau menggunakan keberhasilan-keberhasilan tersebut dalam membangun kehidupan mereka, agar melalui hidup mereka nama-Mu dimuliakan, karena tempat untuk memperkenalkan segala kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan. Berkati untuk dapat menolong sesama dan juga melayani Tuhan dengan segala keberhasilan yang diraih dalam hidup ini.
Ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan ini juga kami berdoa bagi orang tua, saudara, anak-anak kekasih yang dalam pergumulan sakit. Anak kekasih Gepa, Sophie, Elora, orang tua kami Ibu Cecilia Pare, anak kekasih Audi, saudara atau anak kekasih Lia dan Fani, anak kekasih Ken. Mereka semua sedang menanti lawatan Tuhan untuk memberi kesembuhan dari sakit yang sementara diderita, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Mari Tuhan, Engkau datang menjamah tubuh yang sakit, Engkau sembuhkan. Kami percaya pendampingan keluarga dan rumah sakit adalah alat Tuhan untuk memberi kesembuhan bagi anak-anak, saudara-saudara dan orang tua kekasih kami. Biarlah kiranya Engkau memberkati kepercayaan iman mereka untuk tetap tabah menyerahkan segala pergumulannya hanya kepadamu, dan kuasa Tuhan akan menyembuhkan. Demikian juga yang berduka cita, kami doakan Nyonya Ardi Kartono dan Nyonya Nelita Taming atas meninggalnya saudara sepupu terkasih almarhumah Ibu Agustina Patale, dan jenazah telah diantar ke Toraja tadi malam. Juga berduka bersama dengan Nyonya Suryati Gandakusuma atas meninggalnya Om terkasih almarhum Bapak J. Kabanga. Ya Tuhan, hiburkanlah mereka. Biarlah kiranya topangan dan kasih-Mu tetap membimbingnya melewati lembah air mata. Mereka dapat melihat terang yang ajaib yang Tuhan pancarkan untuk memberi kekuatan baru, sehingga mereka dapat melihat di balik duka cita yang mereka alami ada pelangi kasih yang Tuhan nyatakan untuk menghibur. Kami bahwa Bapa, segenap pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini yang akan dilaksanakan dalam pekan yang baru ini, kami doakan rapat pleno majelis gereja pada tanggal 16 September. Kami doakan panitia pemilihan majelis gereja. Kami doakan tim kerja persidangan ke-10 PWGT Jemaat Beringkanaya. Mampukan mereka Bapa untuk dapat mengangkat tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kami percaya setiap kami yang dilibatkan oleh Tuhan dalam pelayanan tersebut, kami yakin Tuhan yang akan memampukan kami. Tuhan hanya minta kesediaan dan kemauan dari kami untuk memberi diri, dan waktu kami Tuhan pakai. Tuhan yang akan memproses dengan baik. Karena itu Bapa, berkatilah segala yang akan dilakukan oleh majelis jemaat, panitia pemilihan majelis gereja, dan juga tim kerja persidangan ke-10 PWGT. Biarlah Engkau mendampingi mereka melaksanakan tanggung jawab tersebut. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan niat kudus untuk pelaksanaan sakramen baptisan kudus bagi anak kekasih Benedik Benaya Pamo, anak dari Bapak Ipan Kurnia Pamo dan Ibu Marda Yunita Bendon. Akan dilaksanakan jika Tuhan berkenan pada tanggal 24 September 2023. Demikian juga niat nikah atau persiapan perkawinan dari saudara kami Asyir Mangalik Palebangan dengan saudari Serlina Paliling. Rencana pemberkatan perkawinan jika Tuhan berkenan tanggal 28 September 2023. Demikian juga dengan niat perkawinan saudara Ayub meeting dengan saudari Angelin Rito Papayungan yang rencana pemberkatan perkawinan tanggal 29 September 2023. Bapak, persiapkan mereka dengan baik. Segala yang dibutuhkan Tuhan atur ke tengah-tengah keluarga ini, sehingga mereka boleh mempersiapkan segala-galanya seturut dengan kehendak-Mu, dan kebahagiaan boleh dinikmati. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi seluruh anak-anak, cucu-cucu kekasih dari orang tua, saudara-saudara yang boleh hadir dalam ibadah ini, baik yang masih bersama-sama di rumah
maupun anak-anak kekasih cucu-cucu terkasih yang jauh terpisah karena pendidikan, karena pekerjaan, karena mengadu nasib. Tuhan lindungi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan tuntun dengan baik, karena mereka adalah harapan masa depan kami, kebanggaan kami, dan juga masa depan gereja dan bangsa ini. Karena itu jauhkan dari berbagai godaan cobaan. Biarlah anak-anak terkasih karunia-Mu, dalam bimbingan dan pertolongan-Mu senantiasa Engkau jaga siang malam kehidupan mereka. Buatlah ya Bapa berhasil, terlebih yang hadir dalam ibadah saat ini, dalam tugas tanggung jawab dalam pendidikan. Biarlah Tuhan mendampingi untuk dapat meraih sukses. Ya Bapa, setiap kami yang telah terlibat langsung dalam pelayanan-Mu saat ini, apapun peran yang boleh kami laksanakan dalam menunjang perjalanan ibadah ini, Tuhan terus karuniakan sukacita bagi kami untuk dapat memberi diri dan waktu kami. Tuhan boleh pakai dalam melayani Tuhan, dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini, agar jemaat-Mu ini menjadi jemaat yang sungguh misioner dalam segala keberadaan hidup. Jika sebentar Bapa, ibadah ini boleh selesai, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Jaga kami di perjalanan, jauhkan dari mara bahaya, tibakan dengan baik ke rumah anugerah-Mu, dan pimpin kami di sana Bapa. Apapun yang akan kami kerjakan dan laksanakan, mohon pendampingan dari Tuhan, karena kami tahu segala keberhasilan boleh kami nikmati jikalau Tuhan hadir mendampingi kami dalam melaksanakan tanggung jawab hidup. Bagi yang akan melaksanakan perjalanan ke tempat kerja dan lain sebagainya, Tuhan naungi dengan sayap kasih-Mu, tibahkan dengan baik. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk bangsa dan negara kami, ciptakan kedamaian di dalamnya. Dan karena itu beri hikmat kepada pemerintah kami, agar mereka boleh mengatur pemerintahan di tengah-tengah bangsa dan negara ini seturut dengan kehendak-Mu yang boleh mendatangkan kenyamanan untuk semua. Ya Tuhan, lingkupilah kami dengan kuasa kasih-Mu, berkatilah kami semua, dan sempurnakan dengarkan doa permohonan kami ini yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada kekasih Tuhan Ibu Pendeta Abigail Tengkeparung STHMM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk menjadikan kasih Kristus sebagai dasar yang menggerakkan ketaatan pada hukum Taurat. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Roma 13 ayat 10. Demikian, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi sama
Saudara-saudara, pergilah, nyatakanlah kasih kepada sesama sebagai kegenapan hukum Taurat, sehingga kitalah yang disebut orang yang berbahagia, mengalami kasihnya dalam hidup kita. Iya, kami siap menyatakan kasih kepada sesama kami. Arahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini, mari kita melakukan kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada